Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di podcast series KPP Pratama Bandung Cibenying, Sinclair, Senior Cibenying Tax Learning on Air. Pada episode kali ini, kita kedatangan seorang penyuluh dari KPP Pratama Bandung Cibenying, Mas Heri Prapto. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang, kawan pajak semua. Di sini ada 13 Selamat siang, viewers, kawan ya. pajak. Wih, lumayan juga, 15 dan terus bertambah. Iya, lama-lama 1.000 nih kayaknya, Mas Heri. Amin, baiklah, nggak apa-apa. Bagus juga berarti. Oke. Jadi, di episode kali ini saya dan Mas Heri akan membahas suatu peraturan yang baru saja diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 8 Tahun 2022. Yang mana peraturan ini mengatur tentang tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Atau mungkin kalau sehari-hari kita biasa kenal dengan istilah validasi ya, Mas Heri ya? Betul, validasi PHTB ya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Iya. Nah, jadi kawan pajak sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit. Jadi kalau di validasi ini ada dua ya, ada penelitian formal sama penelitian material ya, Mas Heri ya? Betul, betul. Selalu ada formal, ada material ya. Betul. Oke. Nah, jadi mungkin Mas Heri bisa jelaskan sedikit. Kita langsung masuk ke materi ya, Mas Heri ya? Iya, oke. Waktunya juga ini ya, karena takutnya kawan pajak lagi pada sibuk juga di siang-siang ini kan. Ya, jadi lebih baik kita langsung bahas peraturan PR8, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 8 Tahun 2022 ini. Ya. Dan peraturan ini terbit tanggal 14 Juli ya. Mulai berlakunya tanggal 14 Juli tahun 2022, tepat di hari pajak minggu lalu, seminggu yang lalu tepatnya. Saya langsung ke ini ya, ke latar belakangnya dulu ya. Kenapa sih harus ada PR8 ini ya? Nah, sebenarnya kita kan udah tahu sebelumnya udah ada peraturan terkait pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini. Yang pertama yaitu dasarnya adalah kita tahu ada PP 34 tahun 2016, ada PMK 261, PMK .03 tahun 2016, dan ada juga terkait PP 40 tahun 2016, PMK 37 garis miring PMK .03 tahun 2017, juga ada beberapa per dirjen yang sebelumnya. Kita ada peraturan-peraturan sebelumnya ini digabungkan sebenarnya. Jadi PR8 ini pertama dia untuk memberikan kemudahan ya, tentu saja kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan notaris dan atau pejabat pembuat akte tanah PPAT. Yang ketiganya untuk melakukan simplifikasi penyusunan peraturan. Tadi karena kita ada beberapa aturan yang tadi akhirnya digabung menjadi satu, gitu ya. Nah, intinya itu tujuannya sih sebenarnya untuk memudahkan pada wajib pajak supaya dalam proses validasinya menjadi lebih cepat, lebih mudah, gitu ya. Begitu intinya. Di sini sempat disinggung tentang notaris dan PPAT. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Heri, kalau untuk highlight dari peraturan ini sendiri apa sih? Iya, jadi terkait proses validasi ini kan kita kenal dulu banget itu kalau mau validasi wajib pajaknya sendiri yang harus datang ke kantor pajak dan mengisi formulir, dilakukan secara manual, wajib pajak datang ke kantor pajak. Terus sudah masuk ke era digital, kita membuka layanan IPHTB khusus untuk wajib pajak menggunakan akun DJP online. Dia tinggal masuk nanti ke menu DJP online-nya, ke menu IPHTB, dia lakukan validasi di sana. Nah, sekarang karena kita semakin sini kan kemitraan kita juga semakin baik dengan notaris, dengan para PPAT, ada masukan juga dari masyarakat. Jadi supaya proses validasi ini lebih memudahkan, satu
karena proses kebanyakan pembuatan akte jual beli atas tanah dan bangunan juga melalui PPAT, maka udah aja sekalian validasinya juga melalui PPAT begitu. Nah, maka saat ini kanal untuk melakukan validasi itu ditambahkan satu lagi, yaitu bisa melalui notaris atau PPAT tersebut, gitu kira-kira. Intinya seperti itu sih, kenapa? Ya. Oke, berarti benar ya, kuncinya tadi kan di notaris sama PPAT ya. Kalau Betul. Jadi kalau misalnya seperti itu, apakah nanti memang otomatis semua notaris atau PPAT bisa menjadi media untuk penyampaian permohonan penelitian ini, atau bagaimana Mas Hari? Apakah ada persyaratan-persyaratan khusus? Ya, tentu saja harus sebagaimana layanan aplikasi ya, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, khusus untuk persyaratan-persyaratan terkait notaris mana saja sih yang bisa melakukan validasi melalui aplikasi DJP online ini. Nanti ada pertama di pasal 6 ya, nanti saya coba cek di pasal 6. Langkah pertamanya notaris ini harus melakukan pendaftaran ya. Nah, pendaftaran akun intinya. Kita notarisnya itu harus punya akun dulu. Saat dia melakukan pendaftaran di akun di layanan web tadi, di layanan web IPHTB Notaris PPAT, nanti dia akan dilakukan validasi terkait akun-akunnya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk notaris agar bisa mengajukan surat permohonan ya, namanya kita sebut nanti penelitian formal dengan mengajukan surat permohonan. Yang pertama, notaris tersebut harus telah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir ya, itu syarat formalnya. Jadi notaris ya boleh dong sebelum validasi orang lain, dia juga harus memvalidasi dirinya sendiri dulu. Pertama itu apa yang divalidasi? Pertama 2 tahun SPT tahunannya dia harus sudah lapor. Nah, kalau dia notaris tersebut punya KPKP, maka dia juga wajib melaporkan SPT lengkap PPN-nya yang 3 masa terakhir. Terus apalagi notaris juga harus tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak. Selanjutnya tidak sedang dilakukan pemeriksaan di permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, dan tidak sedang dilakukan penyidikan atau penuntutan TPPU yang tindak pidana di bidang perpajakan juga sama ya. Jadi intinya gini, notaris atau PPAT yang bisa mendaftarkan diri, dia harus melalui assessment, harus terpenuhi dulu assessmentnya, KSWP-nya lah sepertinya. Kayak kita biasa kalau mau ini bikin surat keterangan fiskal atau KSWP ya di layanan DP online. Jadi notarisnya memang harus patuh dulu, baru dia bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun dan memvalidasi pembayaran PHTB ini gitu, seperti itu. Oh iya, berarti kurang lebihnya notaris atau PPAT harus sudah menjalankan kewajibannya dulu ya Mas Heri ya, baru bisa untuk menyampaikan permohonan tersebut gitu ya. Iya, intinya dia harus bebas dulu, kewajibannya udah harus selesai dulu, baru bisa memvalidasi orang lain. Intinya seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, ini kita mungkin balik lagi ke tentang permohonan penelitiannya, Mas Heri. Permohonan penelitian formalnya. Kalau untuk prosesnya itu sebenarnya berapa lama ya, Mas Heri? Kalau misalnya nanti ada wajib pajak yang mau mengajukan permohonan penelitian formal untuk pembayaran PPHTB ini. Oh ya, jadi kan selama ini bisa dilakukan secara langsung kan. Kalau dia datang secara manual, wajib pajak datang ke kantor pajak mengisi formulir permohonan, terus dia melampirkan bukti-bukti transaksinya gitu ya. Biasanya di kami penelitian formalnya maksimal 3 hari biasanya. Nah, tapi kalau wajib pajak melakukan melalui IPHTB di DJP online, maka nanti dikenakannya otomatis ya secara sistem. Ketika semua tervalidasi by sistem itu, dia otomatis sudah dapat tuh langsung validasinya. Gitu. Oh, berarti nggak ada jeda lagi ya, kecuali misalnya ada gangguan koneksi misalnya ya, atau lagi ada gangguan server, seperti itu paling ya Mas Heri ya?
Betul. Jadi secara sistem di IPHTB itu dia udah otomatis per tahapannya dia langsung validasi gitu loh. Jadi tinggal nanti masukin data transaksinya aja, data penjualnya siapa, data pembelinya siapa, transaksinya menggunakan cara bayarnya misalnya tunai atau melalui rekening misalnya. Semua diisi data-data itu melalui notaris siapa dan ya, ketika semua data udah diisi langsung validasi, langsung keluar suratnya biasanya. Seperti itu. Berarti ini sesuai dengan latar belakangnya dibuat peraturan ini ya, untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak ya Mas Heri ya? Betul, memang untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan tentu saja daripada wajib pajak kan transaksinya kan bisa jadi WP-nya mungkin WP asli orang Bandung misalnya, tapi punya tanah bisa jadi lokasinya bukan ada di Bandung kan, daripada harus bolak-balik segala macam gitu kan ke beda kota, beda tempat, dia bisa lakukan validasinya secara online gitu loh. Dan ini ditambah satu kanal lagi melalui Per 8 ini, ditambah lagi satu kanal melalui notaris dan PPAT. Jadi ketika udah datang ke notaris, pengennya kan semua beres tuh sampai validasinya gitu loh. Seperti itu. Karena kalau untuk penelitian formal ini diajukannya ke KPP tempat objeknya ya Mas Heri ya, bukan tempat objeknya. Betul. Jadi ketika misalnya contoh gini ya, ada wajib pajak KPP Cibenying, terus dia punya tanah misalnya di mana ya, paling jauh mana sih, Pangandaran atau ini misalnya di Pelabuhan Ratu, dia punya tanah di sana. Nah, si wajib pajak Kota Bandung itu datang ke tempat lokasi di mana tanahnya itu berada, dia harus melakukan transaksinya di sana gitu ya, di KPP tempat yang meliputi KPP yang wilayah kerja meliputi tempat lokasi tanah dan atau bangunan itu berada, dan itu kan membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, dan tentu saja banyaklah pengorbanan hanya untuk melakukan validasi. Nah, sekarang DJP memberikan fasilitas layanan secara online supaya wajib pajak tadi nggak perlu datang gitu, istilahnya seperti itu. Ditambah satu kanal lagi melalui notaris dan PPAT supaya lebih mudah untuk melaksanakan validasinya, seperti itu. Oke, benar-benar sangat mempermudah ya sebenarnya kalau untuk aplikasi-aplikasi yang baru yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kita balik lagi ke permohonan nih. Kalau untuk permohonan penelitian formal seperti ini, Mas Heri, apakah semuanya pasti bakal diterima atau bagaimana outputnya? Oh iya, tadi pertama semua notaris atau PPAT ini dia harus terdaftar di database yang dipakai oleh DJP, itu database yang berasal dari kementerian terkait dengan notaris dan PPAT ya, yang menangani kerja mereka. Dia harus terdaftar di database-nya BPN atau AHU ya, Dijen AHU, Kementerian Hukum dan HAM biasanya. Nah, kalau sudah terdaftar di mereka itu menjadi database di DJP otomatis. Nah, makanya sekarang sih mungkin saran saya untuk para notaris, saran kami pada seluruh notaris dan PPAT jika ingin menggunakan validasi PPHTB ini, maka lakukan dulu pertama terkait dengan data perpajakan, kewajiban pajak, data kewajiban pajaknya penuhi dulu 2 tahun lapor SPT, cek apakah ada tunggakannya, kalau ada silakan dilunasi. Terus kalau misalnya data NIK di NPWP-nya tidak sinkron dan lain-lain, silahkan, atau alamatnya berbeda, silahkan lakukan perubahan data NPWP-nya terlebih dahulu di KPP tempat masing-masing wajib pajaknya ini terdaftar. Kedua, cek juga dengan data-data di BPN atau di Dijen AHU tadi, nah, supaya masuk datanya dengan sistem DJP begitu. Nah, jadi kalau semua hal tadi sudah terpenuhi, harusnya sih ketika mendaftar dia tidak akan menemui kendala, istilahnya gitu, karena kita murni semuanya pakai sistem, jadi nanti tidak ada campur tangan manusia ketika ada error, ketika ada suatu hal yang nggak ini, dia harus 100% sama dengan data yang dimiliki di database DJP yang diperoleh dari Dijen AHU tadi ya, seperti itu.
Mungkin itu kalau untuk yang online ya Mas Heri. Tapi kalau untuk yang Iya. pengajuan ke KPP bagaimana tuh Mas Heri? Oh, kalau ke KPP masih sama, tidak ada perubahan sebenarnya dengan cara validasi yang sudah selama ini dilakukan oleh wajib pajak. Mereka harus mengisi formulir, mereka harus melampirkan bukti transaksinya, misalnya akte jual belinya dan seterusnya. Nanti itu yang akan dilakukan penelitian secara material oleh teman-teman di KPP-nya, gitu. Seperti itu. Jadi ada perubahan kalau yang manual atau melalui DJP online ya, itu tidak ada perubahan sama sekali. Ini cuma menambah satu kanal khusus oleh PPAT tadi, seperti itu. Paling kalau misalnya si wajib pajak yang mengajukan lewat KPP ternyata ada perbedaan data kali ya, yang bisa kemudian ditolak, dikembalikan lagi ya untuk permohonan. Betul, seperti itu dari sisi kewajaran dan lain-lain. Mungkin nanti itu ranahnya nanti penelitian material atau di secara formal kan sebenarnya kalau kita ngecek secara formal yang penting transaksinya sama gitu kan. Ya, transaksinya tuh yang sebenarnya aja dengan misalnya kita ngomong menyatakan di surat permohonan alamatnya di wilayah Bandung, ya sudah berarti bukti-buktinya semua ngarah ke Bandung gitu kan, semua buktinya harus mendukung tentang pernyataan yang kita sebutkan di surat permohonan. Prinsipnya kan itu, kalau selama itu semua mengikuti hal itu ya harusnya sih nggak ada masalah saat melakukan permohonan validasi secara manual maupun secara DJP online juga harusnya nggak ada masalah ya, seperti itu. Paling saya ingin bertanya seperti ini Mas Heri, apabila misalnya ada wajib pajak yang masih mengajukannya lewat KPP, namun memang misalnya ada kesalahan, misalnya untuk yang ingin divalidasi itu pembayaran dengan NTPN sekian, namun ternyata memang ada kesalahan nih yang dilampirkan, kan tidak menutup kemungkinan ya Mas Heri ya, kita namanya manusia suka salah gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah nanti KPP akan memberi semacam surat pemberitahuan atau bagaimana ke wajib pajaknya? Tindak lanjutnya apabila memang salah. Iya, biasanya penelitian pertama itu saat di TPT ya. Saat wajib pajak datang kalau ke TPT, petugas biasanya akan langsung meng-cross check, tapi mungkin secara berkasnya aja. Nah, tapi penelitian selanjutnya kan dilakukan di back office kalau di kami. Itu biasanya sampai ngecek situ. Tapi kalau memang NTPN-nya salah ya mungkin akan dilakukan penolakan. Nah, mungkin ditolak sih jadinya. Wajib pajak tinggal membetulkan atau memberikan berkas yang diajukan kembali, ya biasanya diajukan kembali permohonannya dengan melampirkan bukti penyetoran yang sebenarnya gitu. Yang benar harus sama sih. Intinya kan tadi saya udah sebut di depan bahwa ketika kita mengajukan surat permohonan validasi, di depan kita menyatakan pembayaran dengan kode nomor NTPN sekian misalnya ya, maka yang dilampirkan juga harus atas bukti bayar atas NTPN yang itu. Jadi harus sinkron semuanya. Gitu. Kecuali kita memang salah setor dan lain-lain, itu bisa dilakukan pemindah bukuan terlebih dahulu. Misalnya kode jenis setorannya salah, misalnya boleh dilakukan pemindah bukuan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, baik. Nah, misalkan si wajib pajak ini memang melakukan kesalahan ya, sehingga permohonan tersebut ditolak. Apakah wajib pajak dapat mengajukan permohonan kembali Mas Heri ke KPP? Boleh dong, ya? Tentu saja boleh, ya boleh. Yang penting dengan data yang berbeda dengan yang waktu pertama diajukan ya. Yang penting jangan sama ya? aja. Iya, masa yang kemarin salah masih sama kan, jadi ditolak lagi nantinya. Harus dibetulkan sesuai yang sesuai dengan yang sebenarnya aja gitu ya. Boleh diajukan kembali. Oke, Mas Heri, ini mungkin kita sambil melihat ke kolom komentar ya, atau apa ini? Sudah ada yang bertanya. Sepertinya tadi saya melihat ada pertanyaan dari Eko Jav. Nah, di sini kanal PPAT khusus untuk WP yang belum ber-NPWP ya? Seperti itu. Bukan. Jadi tadi depan. Jadi gini ya, kawan pajak ketika melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan, itu kan kita lakukan pembayaran PPh final, ya berdasarkan sekarang tarifnya sekarang 2,5% biasanya ya. 2,5% kita setorkan ke negara. Nah, setelah itu proses selanjutnya ketika akan melakukan pengalihan balik nama ke BPN,
biasanya diminta validasinya mana sama BPNT. Nah, proses validasi ini dilakukan di tempat di KPP, tempat di mana lokasi wajib pajak terdaftar. Selama ini prosedurnya itu dulu kita lakukan secara manual. Secara manual, WP mengisi formulir, melampirkan bukti-bukti pendukungnya, disampaikan melalui loket di kantor pajak tempat lokasi objek pajak yang ditransaksikan tadi berada. Nah, selanjutnya nanti dapat tuh surat jawaban dari kantor pajak, surat validasinya. Oh, ini pembayaran PPh yang tadi itu telah divalidasi. Nah, itu cara dulu secara langsung. Sekarang udah ada kanal selanjutnya, yaitu melalui DJP online. Wajib pajak bisa melakukan validasi secara mandiri melalui akun DJP-nya, DJP online, masuk menu IPHTB oleh wajib pajak sendiri. Nah, sekarang karena prosedurnya juga dilakukan juga oleh notaris, maka melalui PR8 ini kita tambah lagi satu kanal untuk validasi PPHTB ini melalui notaris. Jadi notaris diberikan hak akses untuk melakukan validasi, mewakili wajib pajak melakukan validasi ke kantor pajak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga membantu menjelaskan. Berarti saya mungkin bantu menyimpulkan ya Mas Heri ya, untuk kanal notaris atau PPAT ini berarti tidak terbatas untuk wajib pajak yang tidak ber-NPWP. Yang ber-NPWP pun bisa ya, kalau misalnya memang mau. Bisa sebetulnya. Ya. Jadi kalau dulu yang belum punya NPWP kan harus datang langsung mau nggak mau ya, karena dia nggak mungkin bisa ngakses DJP online kan, karena dia belum punya NPWP. Kalau belum punya NPWP dia harus datang langsung ke KPP-nya. Kalau sekarang yang nggak punya NPWP ini boleh datang ke notaris saja, terus ngasihin KTP-nya, ya, NIK-nya, nanti melalui NIK itu PPAT itu bisa melakukan validasi. Gitu. Jadi ini lebih memudahkan buat wajib pajak tadi. Seperti itu. Jadi biar apa istilahnya, sekalian gitu ya? Iya, sekalian jalan ke notaris, sekalian beres semuanya kan gitu loh, pengennya seperti itu. Ya, oke, baik. Sepertinya di sini sudah ditangkap nih jawaban dari Mas Heri oleh user Ekojak di sini. Nya jelas clear ya. Oke, kita lanjut lagi ya Mas Heri ya ke pembahasan kita. Enggak. Jadi kan kalau misalnya setelah tadi kan kita tadi membahas tentang penelitian formal ya. Sedangkan di sini ada penelitian material. Berarti penelitian material itu sebenarnya kapan sih dilakukannya Mas Heri? Penelitian material setelah berkasnya masuk tentu saja ya. Ketika berkas diterima nanti oleh para petugas terkait akan melakukan penelitian material. Penelitian material ini, kalau yang tadi secara formal itu secara berkas-berkasnya, persyaratannya sudah masuk semua, itu sesuai dengan antara dinyatakan di permohonan dengan lampirannya itu harus sama, dan diserahkannya ke KPP, tempat di mana objek pajak yang ditransaksikan itu berada. Tapi kalau untuk material ini, kita mengecek kebenaran lokasinya, lokasi dan luas tanahnya, data-data misalnya luas tanahnya udah benar belum, dinyatakan 100 meter, kita cek di lokasinya udah benar belum 100 meter. Kemudian kita cek kebenaran nilainya, biasanya nilai pengalihannya, apakah ya, dia wajib pajak menyatakan 100 juta misalnya, ternyata harga pasar di sana betul nggak 100 juta gitu ya. Nah, ketika semua sudah sesuai ya mungkin ya udah clear ya, selesai gitu ya. Tapi ketika terjadi selisih, misalnya selisih nilai dan lain-lain, nanti KPP akan memberikan penjelasan, permintaan penjelasan secara tertulis kepada wajib pajak terkait hal tersebut biasanya. Karena apa? Nanti karena misalnya gini, harga transaksi yang dinyatakan wajib pajak di situ 100 juta. Ternyata ketika dicek di lokasi berdasarkan data pembanding yang kita miliki, berdasarkan penilaian tim penilai kami misalnya, ternyata harga kewajaran di sana 150 juta misalnya. Maka kan ada selisih 50 tuh. Nah, berarti ada kurang bayar 50 juta kan selisihnya. Nanti dikali 2,5% berapa. Nah, karena dia ada kurang bayar, nanti tim kami, petugas kantor pajak itu akan menyampaikan permintaan penjelasan secara tertulis kepada wajib pajaknya. Jika wajib pajak setuju dengan perbedaannya terkait kurang bayarnya misalnya, maka wajib pajak harus membayarkan kembali kekurangannya gitu. Jika tidak ya sudah,
kalau wajib pajaknya nggak setuju dengan kurang bayar tadi, biasanya langsung dilanjutkan ke pemeriksaan ya. Kita lanjutkan prosesnya melalui pemeriksaan seperti itu. Nah, sudah ditetapkan. Ya. Nah, berarti untuk yang penelitian material ini baru di KPP tempat wajib pajaknya teradministrasi ya, Mas? Iya, betul. Dan ini nanti datanya dikirim karena tadi misalnya transaksinya ada di orang Bandung terdaftar di Cibenying, tapi tanahnya ada di Sukabumi misalnya ya. Nanti nanti kan validasinya prosesnya dilakukan di KPP Sukabumi. Nah, nanti KPP Sukabumi mengirimkan datanya ke KPP Cibenying untuk dilakukan pemeriksaan materialnya tadi. Penelitian material, maaf ya. Seperti itu. Mas Heri, di sini di kolom komentar sepertinya ada pertanyaan lagi dari Penyu Pangandaran. Tadi kita bahas Pangandaran nggak sih, enggak ya? Oh iya, saya jemput juga Penyu Pangandaran. Iya, halo, selamat siang. Halo kawan pajak. Jadi di sini pertanyaannya adalah, apakah bisa dicontohkan cara atau tahapan validasi PPh yang di DJP-nya? Kalau di live IG ini mungkin agak susah ya, cuma mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Heri tahapannya. Dijelaskan sedikit aja. Iya, mungkin bisa dicek nanti ya lengkapnya, mungkin di searching di YouTube, sebenarnya tutorial itu pasti ada yang terkait tutorial IPHTB ini. Tapi secara gambaran umum, kalau kawan pajak sudah memiliki akun DJP online, seharusnya tinggal masuk login di DJP online. Nanti ini untuk yang wajib pajaknya sendiri ya, bukan yang PPAT ya. Ke akun DJP online-nya, nanti pilih menu layanan, klik IPHTB-nya, nanti selanjutnya tinggal mengisi atau mengikuti instruksi yang muncul di menu tersebut biasanya. Nah, tapi khusus untuk notaris PPAT ini, dia ada link khusus untuk pendaftarannya, jadi tidak disatukan dengan DJP online tadi. Ada IPHTB notaris ppat.pajak.go.id, kanalnya itu khusus untuk yang PPAT ini. Oke. Seperti itu. Mungkin saya mau menambahkan Mas Heri, jika wajib pajak tidak menemukan menu IPHTB, nanti di layanannya itu bisa dicek di bagian profilnya. Di profil, di bagian apa ya Mas Heri namanya? Saya lupa. Di profil aktivasi fitur biasanya. Fitur. Ya, kalau memang kalau belum muncul, ya tinggal diaktifkan dulu ya menu IPHTB-nya, masuk di menu profil, aktivasi fitur, nanti pilih IPHTB, klik submit perubahan datanya, nanti login kembali, dia udah ada nanti menu IPHTB-nya di akun DJP online-nya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah, tinggal diisi saja di laman IPHTB-nya, semua datanya sesuai dengan bukti-bukti pembayarannya, terus lokasi tanahnya, NOP, biasanya yang paling penting Mas Heri. Iya, betul. Diisi saja, kemudian kalau misalnya nanti sudah valid, sudah lengkap semua, yang jelas harus diisi lengkap. Kalau misalnya sudah lengkap semua, nanti tinggal klik aja, nggak lama akan muncul deh surat keterangannya. Ya gitu ya Mas Heri? Iya, bisa. Betul. Udah langsung muncul surat keterangan itu, bisa langsung connect juga, nanti bisa dikasihin saat mau akan balik nama sertifikat biasanya dibutuhkan saat itu. Ya. Atau ini mungkin kode kali Mas Heri dari wajib pajak agar KPP Pratama Bandung Cibenying bikin konten nih untuk yang cara atau tahapan validasi. Baik, siap. Nanti kami usahakan tutorialnya, mudah-mudahan bisa ya. Nanti dicoba lah. Oke. Ini sebenarnya kalau untuk materi sih kita udah sampai sini aja Mas Heri. Nanti kita akan membuka sesi tanya jawab untuk kawan pajak yang mau bertanya. Silahkan, ayo kawan pajak. Mas Heri siapnya menjawab. Masih ada yang bertanya di komentar nggak? Oh ini, nggak ada, belum ada. Okay. Sebenarnya kadang kalau yang tentang aplikasi-aplikasi gini, pengennya ada prakteknya langsung gitu pasti kawan pajak ini. Oh iya, sebenarnya ada simulasinya di akun YouTube Dijen Pajak RI juga sudah ada, waktu saya ikut sosialisasi dari sana udah ada juga sebenarnya. Tapi nanti itu mungkin terlalu panjang dan lain penjelasannya. Atau
coba saya screenshot satu persatu mungkin ya, nanti biar bisa di-share dan dibagikan ke teman-teman pajak lainnya. Oke. Di sini komentarnya, terima kasih penjelasannya, ditunggu kontennya. Ayo loh, Mas Heri. Iya, Ditunggu siap. kontennya untuk yang wajib pajak sama yang untuk PPAT atau notarisnya. Siap. Oke. Apakah ada pertanyaan lain kawan pajak? Kalau enggak kita yang nanya balik. Nah ini langsung ada pertanyaan dari user 0003. Oke, nggak usah dibaca. Saya izin bertanya, artinya akan ada web baru ya untuk validasi EPHTB, tidak menggunakan web DJP online. DJP online, ya. Sebenarnya webnya sama, pajak.go.id juga, cuma apa ya namanya, subdomainnya. Kalau biasanya kan kita menggunakan djponline.pajak.go.id ya. Jadi depannya khusus untuk yang PPAT ini menggunakan IPHTB notaris ppat.pajak.go.id. Cuma bedanya itu aja sih. Yang lain-lainnya sama. Nah, ini sebenarnya udah launching belum ya Mas Heri kalau untuk aplikasinya? Sudah. Oh, udah. Sudah. Ya? Sudah ada. Sejak 14 Juli. Iya, betul. Kemarin resmi kan, kemarin sama Bu Sri Mulyani di launching juga sama Pak Dirjen kemarin kan. Ya? Bukan di acara Hari Pajak di launchingnya. Okay. Jadi seperti itu ya, kalau untuk webnya masih sama, pajak.go.id. Subdomainnya aja yang berbeda, IPHTB notaris ppat.pajak.go.id. Nanti PPAT itu daftar di sana, bikin akun di sana. Asesmennya juga yang tadi saya sebutkan, harus lapor SPT 2 tahun, PPN dan seterusnya, itu juga dilakukan di sana. Kalau itu udah sukses, udah bisa punya username dan password, udah bisa langsung melakukan validasi kepada semua klien domainnya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ada call center-nya kah? Kalau untuk call center, sepertinya masih di Kering Pajak ya? Kalau untuk call center ya? Iya. Call center-nya Kering Pajak via Twitter @kring_pajak atau melalui telepon ke 1.500-200. Di kami juga ada, di kami ada juga akun media sosial kami di @pajak_cibenying atau melalui klik Cibenying di apa namanya, di bio Instagram itu ada untuk konsultasi melalui chat WA juga ya Bapak Ibu. Silakan bisa dilakukan, catat nomor kami untuk melakukan sosialisasi konsultasi melalui WA ya, melalui WA bisa juga, atau DM langsung adminnya, textmin IG ini juga bisa langsung jawab tuh. Dari kemarin suka jawabin DM juga. Ada textminnya. Cuma textminnya konsultasinya ke saya juga biasanya. Oke. Ini ada dari Elora Devi, mohon di-share domainnya, tapi bawahnya langsung dibalas nih. Benar nggak Mas Heri yang EPHTB notaris ppat.pajak.go.id? Betul yang itu. Sama Mbak Rintan ya, Kak Rintan F_R. Ya, terima kasih udah bantuin. Terima kasih. Iya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi nih kawan pajak? Kita masih menunggu. Atau mungkin Mas Heri ada yang masih ingin disampaikan terkait dengan Per 8 tahun 2022 ini? Secara ini ya, saya mungkin akan menyampaikan beberapa pokok perubahan terkait Per 8, apa sih yang membedakan dengan Per 18 2017 atau Per 21 tahun 2019 ya, yang sebelumnya gitu ya. Jadi intinya sebenarnya Per 8 2022 ini merangkum dari per sebelumnya ya. Jadi ada ketentuan penutup pada saat Per nomor 8 tahun 2022 ini mulai berlaku, maka Per 18 2017 dan
Per 21 2019 itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Per 8 ini mulai berlaku tanggal 14 Juli 2022, tepat di hari pajak kemarin tahun 2022. Jadi wajib pajak juga sudah bisa mulai memanfaatkan, terutama notaris dan PPAT sudah bisa memanfaatkan kanal tadi ya, kanal untuk melakukan validasi melalui ephtb notaris.ppat.pajak.go.id untuk memvalidasi pembayaran PHTB kawan pajak gitu ya. Seperti itu aja. Kalau memang masih ada pertanyaan dan lain-lain, silakan bisa disampaikan melalui DM ke IG kami atau melalui layanan-layanan konsultasi yang kami telah sediakan di KPP Pratama Bandung Cibenying, atau bisa juga ke Kering Pajak ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mas Heri, ini masih ada pertanyaan tapi jangan makasih dulu. Oh, oke, siap. Nih, maaf, ingin bertanya, untuk tahapan validasi menggunakan akun PPAT-nya apakah kurang lebih sama dengan validasi menggunakan e-fin wajib pajak? Ya, betul. Lebih mirip seperti itu tahapannya. Hampir sama lah, nggak akan beda-beda jauh banget. Nanti memasukkan nama pembeli, memasukkan nama penjual, memasukkan nama PPAT-nya, otomatis jadi default, cara bayarnya dan seterusnya seperti itu. Sama aja. Ya, sama. Kalau udah biasa menggunakan DJP online, harusnya penggunaan aplikasi ini nggak akan ada kendala yang berarti sih sebetulnya. Oke. Ya. Berarti kalau untuk isinya sebenarnya sama ya, mau yang melalui KPP, DJP online, ataupun yang melalui notaris atau PPAT. Ya, betul sekali. Prinsipnya ada penjual, ada pembeli, ada objek, ada nilai transaksi. Udah, itu aja. Prinsipnya itu sih, semua data diisi di situ, ya udah. Bisa langsung dapat surat keterangan validasinya. Oke. Seperti itu. Oke. Semoga terjawab ya Mbak Rintan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oh iya, saya mau tambahkan juga nih, satu lagi selain validasi ya, jadi kan notaris itu kan akan melakukan pembayaran kadang sebelum dilakukan penandatanganan PHTB itu kan di sini disediakan juga menu untuk create billingnya loh. Jadi bisa langsung create billing berapa sih pembayaran pajaknya gitu. Jadi ada menu di situ yang untuk meng-create billing, menghitung misalnya kita masukin angka 100 juta. Berapa sih pajaknya? Nah, itu bisa langsung ketahuan, langsung di-create billingnya dari situ. Bisa aja seperti itu. Ini dari IPHTB-nya ya? Iya, di menu IPHTB Notaris PPAT itu ada menu create billing, jadi untuk menghitung berapa sih pajak yang akan dibayarkan sama penjualnya ini, itu udah langsung bisa dimasukin nilai transaksinya, dia udah muncul angkanya dan langsung bisa create billing di situ sebetulnya. Jadi memudahkan juga intinya. Jadi kalau nggak lupa bawa kalkulator, login aja ke fitur ini. Seperti itu. Apakah ada fitur kirim emailnya juga gitu nggak Mas Heri? Dari IPHTB ini? Iya, nanti SKET-nya itu akan dikirimkan melalui emailnya, melalui email ke. Jadi kan semua data penjual dimasukkan juga kan di situ, data penjualnya. Tapi secara default dia akan masuk ke emailnya PPAT-nya secara default. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi nih kawan pajak? Kalaupun memang ternyata setelah live ini masih ada pertanyaan, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Heri, silakan menyampaikan pertanyaan tersebut melalui DM kami, atau bisa juga melalui nomor yang tertera pada bio IG kami ya, di Pajak Cibenying. Iya, itu di Pajak Cibenying. Ada nomor konsultasi ya Mas Heri ya? Betul, situ. Udah langsung bisa konsultasi sama kami nanti dari situ. Melalui WA ya, pada hari dan jam kerja. Baik, sepertinya ini sudah cukup jelas untuk saat ini. Oke. Mas Heri, ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Saya kira cukup dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, ada khilafan dari kami. Ikuti terus podcast kami atau ikuti Pajak Cibenying untuk untuk mendapatkan
info-info pajak terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin di sini saya ingin menyimpulkan sedikit terkait fitur baru, yaitu permohonan validasi atau penelitian formal melalui notaris dan atau PPAT. Nah, jadi di sini kita, ini sekalian menjawab juga pertanyaan dari Ekojak dan Tirta Ginting. Jadi kalau untuk fitur baru ini, tidak langsung otomatis semua notaris atau PPAT bisa menggunakan fitur tersebut. Jadi memang harus ada registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akunnya. Jadi agar bisa login ke IPHTB tadi lamannya. Nah, kemudian setelah registrasi tadi baru bisa menggunakan fitur tersebut ya Mas Heri ya. Ini sekalian menjawab pertanyaan terakhir. Karena memang mungkin kalau saya sudah masuk BJP online, kok tidak ketemu IPTB notaris atau PPHT. Nah, PPAT. Nah, mungkin yang karena tadi belum registrasi sebelumnya ya. Atau bisa ya, jadi langsung aja saya luruskan. Silakan Bapak yang tadi yang bertanya belum ada, silakan langsung mengetikkan di browsernya alamatnya iphtb notaris ppat.pajak.go.id. Nanti dia akan terbuka. Jangan masuk ke menu DJP online kalau Bapak atau kawan pajak berlaku sebagai notaris gitu ya. Langsung masuk aja ke iphtb notaris ppat.pajak.go.id seperti itu. Nah ya, jadi harus registrasi terlebih dahulu, kemudian baru bisa menggunakan fitur baru yang diatur dalam P8 tahun 2022. Oke, mungkin cukup ya Mas Heri ya untuk materi yang kita bahas hari ini. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Heri udah menjadi narasumber, sudah menjadi apa ya? Penyampai materi kita pada hari ini. Terima kasih Mas Heri, semoga sehat selalu. Kawan pajak juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyampaian materi dari kita, dari kami berdua. Mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silakan DM atau silakan menghubungi kami melalui WhatsApp. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, semoga sehat selalu kawan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.